berada di pro kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung bagaimana Anda menilainya, dan Anda tidak perlu merasa berdosa sama seperti mahasiswa tidak merasa berdosa. Sekarang demon, besok ngikut jalan-jalan sama Mas Wapres. Bayangkan kalian, diajak kemarin itu makan malam mereka nolak. Begitu diajak jalan-jalan, ngikut semua. 5 orang, Wak. Bukan 1 orang. Ke Ende, Gorontalo, sama ke Papua jauh-jauh. Bukan ke Cirebon, bukan ke Indramayu, bukan ke Tangerang. Hitung kalian berapa ongkos pesawatnya. Opung Parbela, sebentar dulu. Kayaknya yang diajak Mas Wapres pergi jalan-jalan itu ya sebetulnya bukan jalan-jalan Opung Parbela, kunjungan kerja. Kunjungan kerja Opung Parbela. Kayaknya kemarin itu yang diajak pergi kunjungan kerja, kayaknya bukan itu deh. Yang ikut diskusi di Istana Presiden, Wakil Presiden. Karena waktu di Istana Wakil Presiden, ya, yang ikut di dalam itu adalah Universitas MH Tamrin, satu lagi Universitas Bung Karno kalau nggak salah. Nah, yang diajak malah Universitas Indonesia. Ada dari UI, Universitas Jenderal Sudirman, satu lagi dari UPH. Bayangkan kalian, yang ikut diskusi dari Universitas MH Tamrin dan juga Universitas Bung Karno. Yang diajak jalan-jalan dari kampus lain. Itulah kalian, diajak makan malam kalian sosok nolak, sosok jual mahal. Kalau kalian kemarin mau ya diajak makan malam, besoknya itu kalian yang diajak pergi jalan-jalan. Tahu kayak gitu, biar tahu kalian bikin grup lah mereka ini. Kayak mana nih bro, nyesal, kata yang satu. Satu lagi, kenapa bro? Udah nggak dapat malam-malam, nggak dapat jalan-jalan lagi. Datang yang satu, itu gara-gara si itu tuh, di tag namanya kan. Lu sih udah dibilang, ayo makan malam, nggak mau sih. Jadi kayak gini deh. Masa kita ingin diskusi ke Istana Wakil Presiden, jadi mereka yang ikut jalan-jalan? Gimana sih? Makanya ya, sebuah kehormatan jangan pernah dicurigai. Wakil Presiden ngasih kehormatan sama kalian, sama seperti Bapak Joko Widodo ngajak Opung Parbela dan YouTuber Nusantara makan. Itu bukan untuk menjilat Opung Parbela dan YouTuber Nusantara, bukan untuk menyuap, bukan. Itu adalah sebuah kehormatan. Kalau orang menghormati kalian dengan cara ngundang kalian makan, itu artinya apa? Artinya mereka ingin lebih lagi membangun sebuah diskusi yang lebih yang lebih private gitu. Yang lebih dalam. Curigaan mulu sih. Jadi ya, 5 mahasiswa diundang atau diajak Mas Wapres pergi ke ND, pergi ke Gorontalo, dan juga pergi ke Papua ya. Jadi Mas Wapres ingin menunjukkan kepada mereka, ini loh, MBG yang selama ini beberapa hari ini kalian tolak, beberapa bulan ini kalian tolak, oleh karena hasutan politik dari manapun itu, ini aku akan tunjukkan kepada kalian anak-anak yang membutuhkan MBG. Aku akan tunjukkan realitasnya kepada kalian bahwasanya MBG dibutuhkan masyarakat, dibutuhkan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi mahasiswa zaman sekarang itu jujur aja aku bilang, ya kan, karena kebanyakan kuliah online, banyakan nggak masuk kelas, jadi hanya mengandalkan imajinasi. Sama mereka ini harus ditunjuk betul-betul. Ini kakinya, ini kepalanya, ini pantatnya, ini alat kelaminnya. Makanya Mas Wapres bawa mereka berlima. Biar jelas nampak sama mata kepala sendiri bahwasanya negara ini benar-benar kerja. Bahwasanya Bapak Prabowo memang betul-betul ya menggalakkan MBG ini. Pertimbangannya apa? Indonesia tidak boleh stunting, Indonesia tidak boleh gagal, Indonesia harus generasi mudanya, generasi kedepannya harus bisa terbangun. Oleh karena apa? Oleh karena nutrisi yang cukup. Jangan gara-gara si botak ditangkap kemarin,
Kalian seolah-olah ingin memporak-porandakan MBG, nggak bisa. Kalau ibaratkan sebuah kendaraan, ya, para penerima manfaat siswa-siswa itu para penumpangnya, kan begitu. Nah, kalau misalnya kepala BGN kemarin kita umpamakan supirnya, kalau yang bermasalah supirnya, tujuan ke Bogor, dibawa ke Ragunan, ganti supir. Bukan malah, mobilnya dibakar. Jangan berhenti, enggak, ganti supirnya. Tapi kalau misalnya supirnya sekali lagi contohnya, ya, udah tahu mau ke Bogor. Supir pertama dibawa ke Ragunan, kan begitu. Supir kedua, ya kan, dibawa ke Palembang. Makin jauh. Ganti lagi. Pokoknya sampai dapat supir yang betul-betul tahu arah. Mana mau ke Bogor, mana mau ke Puncak, mana mau ke Palembang. Jadi yang perlu diganti supirnya. Bukan programnya dihentikan. Udah berjalan, biar tahu kalian, udah ku tengok itu di media sosial, ya, Mas Wapres, ya kan, sambil memperkenalkan mahasiswa ini kepada orang yang dijumpai di sana. Pergi ke sana, kenalkan mahasiswa ini. Pergi ke sana, kenalkan sama mahasiswa ini. Pergi ke sana, kenalkan sama mahasiswa ini. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwasanya mahasiswa yang benar, mahasiswa yang waras, mahasiswa yang beres itu masih banyak di negeri ini. Itu dia. Ya, ini nih baru namanya Mas Wapres. Buah itu tak pernah jatuh jauh daripada batangnya. Gak pernah. Like father, like son, kayak gitu bapaknya, kayak gitu anaknya. Lihat aja Bapak Joko Widodo, ya kan, gak pernah dia itu mau berteori inilah, argumentasi ini, narasi ini, enggak. Tarik tangannya, tunjukkan ke mata kepalanya. Kemarin begitu kan, ada permasalahan IKN, katanya IKN mangkrak lah, IKN nggak akan menjadi ibu kota lah, IKN itu tidak tidak berlanjut lah. Dibawa belasan mahasiswa. Dibawa belasan mahasiswa. Itulah ya pada akhirnya yang memutuskan Mas Wakil Presiden lebih memilih membawa mahasiswa daripada YouTuber Nusantara. Daripada Opung Parvela. Kalau Bung Parvela yang diajak Mas Wapres pasti bilang, Basir. Bung Parvela nggak bisa dipercaya. Bayaran. Tapi kalau mahasiswa, bayangkan kalian, mahasiswa sebagai inisiator dari gerakan mereka, ya, gerakan demo reformasi jilid 2 lah, itu adalah UI. Nah, biar tahu kalian, perwakilan dari UI juga diajak. Itu yang menandakan bahwasanya Mas Wapres tidak pernah memandang satu institusi atau satu lembaga rusak oleh karena ulah oknum-oknum mahasiswanya. Kalau ada ketua BEM UGM bertingkah, bukan salah UGM-nya, memang dasar otaknya bermasalah. Kalau ada BEM UI, ya kan, bikin kara-kara, ya, bikin rusuh, ya kan, tidak sesuai data, menyampaikan aspirasi, itu bukan salah UI-nya, salah BEM-nya. Itu dia, tapi itulah dia, ya. Jadi hal-hal seperti ini perlu. Memang kalau untuk mahasiswa sekarang ini, ya, udah nggak bisa lagi, ya, menyampaikan sesuatu, memberikan penjelasan kepada mereka, memberikan pencerahan mereka dengan narasi-narasi doang, nggak bisa. Memang harus ditunjukkan, makanya, ya, mulai ke depannya. Presiden, tolong dulu kalau misalnya ada ini saran bagus nih, saran bagus. Kalau misalnya ada program-program vital, ya, yang memang betul-betul kebijakan yang sangat besar, langkah-langkah besar dari seorang presiden, ya, dari pemerintah, ajak mahasiswa. Mahasiswa juga diajak, jangan cuma kaum buruh dong. Ajak mahasiswa. Masa yang diperhatikan cuma kaum buruh? Satu jadi menteri, satu jadi penasihat presiden. Masih perlu juga dia akomodir itu. Luar biasa. Yakin aku, biar tahu kalian, itulah kerennya presiden kita Bapak Prabowo. Dia itu betul-betul, beliau itu ahli strategi, ya. Demo kemarin itu biar tahu kalau sempat memang buruh turun ke lapangan, buruh turun ke jalan, kita udah nggak tahu lagi bagaimana ini.
Memang betul-betul chaos. Bukan cuman chaos, chaos. Tapi udah aman. Satu jadi menteri. Satu lagi jadi penasihat presiden. Kalau bisa ya pentolan-pentolan dari alumni ya, dari alumni universitas tertentu, apalagi dia mantan ketua badan eksekutif mahasiswa ya, itu langsung dikasih kerja. Langsung dikasih kerja. Biar jangan kelamaan pengangguran sama seperti Tio. Kelamaan nganggur makanya dia keluar dia. Jadi gak terbiasa tangannya bekerja, jadi mulutnya bekerja. Dalam rangka mencari kerja. Kayaknya ini perlu menjadi pertimbangan ini bagi presiden untuk kedepannya. Ketua BEM ya dari beberapa fakultas, jangan semua, dari beberapa universitas ya yang bisa dikatakan ya ya punya corong yang kuat gitu loh. Ini harus diakomodir ini. Yakin kalian, ku bilang sama kalian, yakin kalian kalau si Tio itu dikasih kerjaan diam itu. Diam, yakin kalian. Sama kayak Mahfud MD dikasih kerjaan kan diam dia. Ada beberapa itu dikasih kerjaan diam dia. Ya, negara ini ya perlu orang-orang seperti ini dibikin diam. Karena apa? Menjaga stabilitas. Tapi banyak kali orang sengaja nggak mau diam. Supaya apa? Supaya pemerintah meminta untuk dia diam. Tapi ada kompensasinya. Tapi luar biasa Mas Wapres, luar biasa, keren, keren. Kalau aku bilang ya cara-cara seperti ini, cara-cara out of the box, ya. Cara-cara inilah yang tidak ditiru oleh wakil presiden Filipina. Makanya dia dimaksudkan. Coba wakil presiden Filipina kayak Mas Gibran nggak bakalan dimaksudkan. Tapi jujur aja lo ku bilang ya, setiap langkah-langkahnya Mas Wapres ini selalu jadi intipannya si Guntur Romli. Kemarin mahasiswa nggak mau diajak makan apa dia bilang Guntur Romli, keren. Ternyata mahasiswa sekarang ya bukan merupakan mahasiswa yang tunduk kepada kekuasaan. Kita lihat dulu ya, setelah pulang dari Papua, dari Ende, dari Gorontalo, 5 mahasiswa ini apa kontennya si Guntur Romli? Aku mau tahu dulu. Aduh, sekarang Guntur Romli, aku bilang sama kau, mahasiswa zaman dulu sama sekarang beda. Beda. Kalau zaman sekarang mahasiswa ya terlalu gampang percaya sama apa yang tampil di media sosial. Makanya kemarin ya waktu Budiman Sujatmiko, Nusron Wahid ya kan, mereka itu sama Sudaryono memaparkan ya apa yang menjadi program pemerintah. Makanya kemarin kan ada yang mencak mahasiswa. Lihat itu terjadi pengurusan, Bapak harus bertanggung jawab. Dari mana kau tahu? Itu saya tonton di film Pesta Babi. Masa mahasiswa dasarnya film Pesta Babi? Bagus-bagus dong. Makanya ini bahayanya ya film-film yang bisa dikatakan yang kontroversial gitu loh ya, yang tidak sesuai data, yang tendensius gitu loh. Film-film seperti ini perlu ditertibkan. Lawang sekarang Papua sedang lagi membangun kok. Ya pemerintah di sana sedang membangun pabrik ini, membangun pabrik itu, membuka lahan untuk apa? Kesejahteraan masyarakat untuk apa? Supaya sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Papua itu boleh semakin baik. Film Pesta Babi, bikin malu aja lo. Udah kayak gitu mau dipersekusi lagi itu 3 orang pejabat yang datang ke sana. Cuman satu aja prestasinya mahasiswa. Tahu kalian apa? Waktu diskusi kemarin mereka menangkap 1 orang intel. Ketahuan intel lagi menyamar.
Tapi itu kan sedang dalam menjalankan tugas. Makanya aku bilang, negara ini perlu aman, negara ini perlu stabil, negara ini perlu ya ketenangan, kedamaian untuk menjadi ya negara yang lebih besar lagi. Makanya hati-hati kalau ada narasi-narasi di luar sana yang memancing kita untuk ribut, memancing kita untuk membenci pemerintah, memancing kita untuk membenci kebijakan-kebijakan pemerintah, memancing kita untuk membenci presiden kita sendiri, ya hati-hati siapa di belakang mereka. Makanya gue bilang sama kalian kayak si Tio yang kemarin mobilnya di apa namanya ditempelin apa anjing pelacak. Yang sebesar ini. Hah? Bukan anjing pelacak maupun parabel alat pelacak. Coba pastikan dulu, geledah dulu nomor teleponnya, apanya HP-nya. Mana tahu ada nomor teleponnya George Soros di dalam HP-nya. Berbagai macam cara digunakan orang-orang ini untuk mendelegitimasi pemerintahan kita. Aduh, aku minta ampun lah memang betul-betul. Bikin forum inilah, bikin diskusi inilah, bikin diskusi itulah. Tapi ngomong-ngomong katanya kemarin ya Roy Suryo, Tipa sama si Tio ya Refli Harun mereka bikin diskusi. Ya aku udah tonton juga diskusinya. Besok pagi ini ditangkap. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwasanya kepolisian Polda Metro Jaya bekerja. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bekerja. Begitu bagi kita. Bagi sebelah sana apaan nih? Kok dilakukan upaya paksa? Tapi apapun yang terjadi, kita harus menjaga bahwasanya Bapak Prabowo dengan Mas Gibran beserta dengan para menterinya itu sedang bekerja sekarang. Oke? Ya, itu dulu dari Bung Parpela. Kita akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Ya, kita akan mendengar. Kita berharap 5 mahasiswa yang dibawa Mas Gibran ini ya boleh memberitakan, boleh menyebarluaskan, ya boleh mensosialisasikan bahwasanya pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Itu dulu Bung Parabela, kita ketemu di pro kontra selanjutnya.